Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah ya kalau kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Gimana nih, hadir semua atau ada yang alpa sakit? Ada Rijal, Ahmad Hakim Nurizki, Anissa Nurdianti, Cucu Prihatini, Dina Aulia, Astrid Dianasari. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini berarti hadir semua. Nah, gimana nih anak-anak? Udah siap atau belum kita belajar matematika pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semuanya harus siap dan bersemangat. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, kalian masih ingat gak kemarin kita mempelajari materi mengenai apa? Betul ya, mengenai fungsi dari grafik fungsi eksponen dan grafik fungsi logaritma. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi eksponen dan fungsi logaritma itu merupakan dua fungsi yang saling inverse. Baik. Kemarin juga Ibu sudah bilang ya, kalau pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai persamaan eksponen. Gimana? Materinya udah dibaca belum? Benar, udah dibaca. Bagus ya. Persamaan eksponen. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, diharapkan kalian mampu mengetahui serta menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan persamaan eksponen. Gimana? Udah siap belum untuk belajarnya? Siapkan alat tulisnya, simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat ya. Sebelum masuk ke materi persamaan eksponen, Ibu mau bertanya dulu nih. Waktu kalian SMP, kalian sudah mempelajari kan materi mengenai eksponen? Ada yang masih ingat sifat-sifat dari fungsi eksponen? Ya, ada Rijal, silahkan. Sifat yang pertama apa? A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M ditambah N. Betul ya? Ibu tulis dulu untuk sifat-sifat eksponen. A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya A pangkat M plus N. Ini untuk sifat yang pertama ya. Ternyata kalian masih ingat. Contohnya, misal di sini Ibu punya 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3, maka hasilnya betul 2 pangkat 5. Dari mana? Dari 2 plus 3 sama dengan 5. Berarti 2 pangkat 2 plus 3 sama dengan 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 berapa? 3, 2. Ya, ini untuk sifat yang pertama ya. Untuk sifat yang kedua, ada yang masih ingat? Ya, silahkan apa? A pangkat M, ntar ya Ibu tulis, A pangkat M per A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M dikurangi N. Ya, ini untuk sifat yang kedua. Contohnya, misal di sini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Maka hasilnya ya 2 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1 atau ditulis 2. Betul ya? Nah, gimana mau ditulis ulang? Ya.
Sudah ya, sudah ditulis. Sekarang sifat yang ketiga. Ada yang masih ingat? Ya, apa Hakim? Ya, betul ya. A pangkat M dikalikan dengan pangkat N, maka hasilnya A pangkat M dikali N. Contohnya, di sini Ibu punya bilangan X pangkat 2, kita kalikan dengan pangkat 3 ya. Berarti hasilnya X 2 dikali 3 sama dengan X pangkat 6. Masih ingat ya ternyata? Atau belajar lagi di rumah? Oh iya. Selanjutnya untuk sifat yang keberapa? Untuk sifat yang keempat, ada yang masih ingat? Ya. Jika ada bilangan A pangkat negatif M, maka sama dengan 1 per A pangkat M. Begitupun sebaliknya, ini untuk sifat yang keempat. Contohnya, di sini ya, 2 pangkat min 5, berarti sama dengan 1 per 2 pangkat min 5. Di sini berarti negatifnya hilang ya. Tadi 2 pangkat negatif 5. Untuk sifat yang kelima, ada yang masih ingat? Ya, coba Dina, sifat yang kelima. A pangkat M dikalikan dengan B pangkat N dikalikan lagi dengan pangkat P, ya kita sebutnya pangkat P, maka hasilnya berapa? Ya, A pangkat M dikali P dikalikan dengan B pangkat N dikali P. Ya, ini untuk sifat yang kelima ya. Untuk sifat yang selanjutnya nih, nanti contohnya kalau masih ada waktu kita tulis di akhir ya. Untuk sifat yang keenam apa? A pangkat M per B pangkat N dikalikan dengan P, maka hasilnya, ya betul ya, A pangkat M dikali P dibagi dengan B pangkat N P. Ternyata masih ingat ya mengenai sifat-sifat fungsi eksponen ini. Ya, kita lanjut ke sifat berikutnya. Untuk sifat yang berikutnya yaitu, misal di sini kita punya A pangkat P lalu diakarkan. Diakarkan apa? Misal di sini M ya. Lalu diakarkan lagi nih. Akar M. Itu sama dengan A pangkat P akar, untuk bilangan akar yang ininya dikalikan ya. Jadi N kali M, atau sama dengan A pangkat P per NM. Itu ya. Lalu nih, ada sifat lagi nih yang terakhir. Sifat apa? Ya betul ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Misal 9 pangkat 0, maka hasilnya 1. Di sini misal X pangkat 0, maka hasilnya 1 juga ya. Ingat-ingat, untuk setiap bilangan apapun yang jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Nah, di sini Ibu punya contoh ya. Misalkan X pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 2, lalu dikalikan lagi dengan 2. Maka hasilnya berapa? Ya, maka hasilnya X pangkat 3 dikali 2 dikali Y 2 dikali 2. X pangkat 3 dikali 2 berapa? X pangkat 6. Y 2 pangkat 2 dikali 2 berapa? Ya,
Y pangkat 4. Ini hasilnya ya. Ini sesuai dengan sifat yang ini. Untuk sifat ini sama saja ya. Misal di sini kita mempunyai X pangkat 5 per Y pangkat 7. Kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya ya X pangkat 5 dikali 2. Lalu per Y pangkat 7 dikali 2. 5. X pangkat 5 dikali 2. 10. Per Y 7 dikali 2. 14. Ya. Gimana nih? Udah siap belum memasuki materi selanjutnya? Soalnya kan tadi mengenai sifat-sifat eksponen kalian juga sudah belajar ya waktu kalian SMP. Ibu hanya mengingatkan kembali sebelum kita memasuki materi persamaan eksponen ini. Mana, udah siap belum? Baik, perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini ibu mempunyai 3 persamaan. Coba kalian perhatikan dari ketiga persamaan ini, lalu kalian identifikasi nih. Menurut kalian, dari persamaan ini, apa yang kalian temukan? Ibu beri waktu 2 menit ya untuk kalian mengidentifikasi dari ketiga persamaan berikut ini. Ya, waktunya sudah habis ya. Nih, bagaimana, ada yang mau menyampaikan dari ketiga persamaan ini? Apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian ketahui? Ya, silahkan Astrid. Dari persamaan 1, pangkatnya itu terdapat variabel. Oke, bagus. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Ade Rizal, silahkan. Untuk persamaan kedua, bilangan pokok dan pangkatnya terdapat variabel. Bagus, bisa ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, silahkan Dina, Pak. Ya, untuk persamaan ketiga, pangkatnya itu terdapat variabel. Betul ya. Jadi ada yang mau menyimpulkan. Berarti persamaan eksponen itu apa? Kan persamaan ini merupakan persamaan eksponen ya. Jadi setelah kalian tadi identifikasi, ada yang ingin menyampaikan nih. Apa yang dimaksud dengan persamaan eksponen? Ya, silahkan Hakim. Ya, betul ya. Persamaan eksponen itu merupakan persamaan eksponen yang eksponen dan bilangan pokoknya itu terdapat variabel, begitu. Baik, jika kalian sudah mengetahui apa itu pengertian dari persamaan eksponen, kita langsung saja ke bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Yang pertama, lihat ya. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat M. Ya. Nah, fx ini suatu fungsi sedangkan M ini suatu konstanta. Jika A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1, maka fx itu sama dengan M ya. Jika A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1, maka fx ini sama dengan M. Kita langsung ke contoh saja ya biar paham. Contoh ya. Perhatikan nih. Ibu mempunyai persamaan 27 pangkat 1 min X sama dengan 3. Ya. Ada yang bisa menjawab? Kita jawab sama-sama saja ya berarti. Nah, untuk 27 ini kita samakan dulu nih dengan sisi yang sebelah sini ya. Berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Ada yang masih ingat gak bilangan per pangkatnya itu? Ya, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu hasilnya 27 ya. Lalu kita tulis ulang dikali dengan 1 min X. Nah, untuk 3 ini berarti 3 pangkat 1 ya. Coba kita tulis lagi. Nah, karena sisi kanan dan sisi kirinya sudah sama, maka kita coret saja. Lalu, untuk persamaan yang pangkat ini, kita selesaikan ya, kita dikebawahkan, berarti 3 dikali 1 min X sama dengan 1.
Karena di sini kita akan mencari nilai X, maka kita kalikan dulu ya. 3 dikali 1, 3. 3 dikali min X, min 3X sama dengan 1. Min 3X sama dengan 1 min 3. Berapa? Ya, min 3X sama dengan min 2. Untuk mencari X-nya berarti X sama dengan min 2 dibagi min 3. Maka X sama dengan negatif dibagi negatif positif. Jadi 2/3. Nah, nilai X dari penyelesaian soal ini berarti X sama dengan 2/3. Gimana? Paham belum? Ada yang ingin ditanyakan? Baik ya, kita lanjut ke bentuk persamaan yang kedua. Untuk bentuk persamaan yang kedua yaitu jika kita mempunyai A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, berarti ini fungsi fx dan yang ininya fungsi gx ya. Jika A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1, maka fx ini sama dengan gx. Ingat ya, fx ini sama dengan gx. Kita langsung saja ke contohnya ya. Sebentar. Contohnya 25 X pangkat X plus 3 sama dengan 5 X plus 1. Ya, perhatikan ya, di sini contoh dari bentuk persamaan yang kedua. Kita lihat ya, berarti untuk X plus 3 itu merupakan fx dan X minus 1 itu merupakan gx. Seperti persamaan yang pertama, kita samakan terlebih dahulu nih. 25 itu sama dengan 5 kan. Nah, 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Ya betul ya, 5 pangkat 2. Kita tulis lagi yang X plus 3 sama dengan 5 pangkat X minus 1. Karena dari sisi kanan dan sisi kiri ini sudah sama, kita coret saja. Nah, lalu kita turunkan karena di sini kita akan mencari nilai X. 2 dikali X plus 3 sama dengan X min 1. Ayo kita kerjakan sama-sama ya. Berarti ini hasilnya berapa? 2X plus 6 sama dengan X min 1. Kita kan akan mencari X ya. Berarti di sini 2X. X yang ini pindah luas ke sini. Jadi berapa? Dikurangi X sama dengan min 1. Untuk plus 1-nya ini pindah luas ke sebelah sini. Jadi dikurangi 6. Nah, 2X dikurangi X hasilnya X. Min 1 dikurangi 6 hasilnya min 7. Jadi nilai X-nya itu sama dengan min 7 ya. Untuk persamaan ini berarti X-nya itu sama dengan min 7. Silahkan kalian tulis kembali. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham berarti ya? Kita lanjut ya ke bentuk persamaan yang ketiga. Untuk bentuk persamaan yang ketiga itu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Dengan syarat A tidak sama dengan B. Nah, jika A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1, dan untuk B-nya itu lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, maka berlaku fx sama dengan 0 ya. Kita lihat contohnya.
Di sini Ibu mempunyai contoh 45 pangkat X min 6 sama dengan 50 pangkat X min 6. Nah, pertama-tama nih, kita samakan dulu nih antara luas kanan dan luas kiri. Bagaimana caranya? Kita ingat-ingat lagi nih, sifat yang tadi, yang awal itu, mengenai sifat eksponen. Iya, betul ya, kita pangkatkan dulu dengan 0. Jadi untuk 45 pangkat 0 hasilnya 1. Dan untuk 50 pangkat 0 hasilnya juga 1 ya. Jadi kita bisa langsung saja ke fx sama dengan 0. Di sini fx-nya berapa? X min 6 berarti sama dengan 0. Kita akan mencari x-nya, berarti x sama dengan 6-nya pindah ruas. Jadi positif 6 ya. Nah, ini untuk penyelesaiannya berarti x sama dengan 6. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjutkan ya ke bentuk persamaan yang keempat. Untuk persamaan yang keempat ini, fx pangkat gx, semakin kompleks ya, sama dengan fx pangkat hx. Nah, untuk bentuk persamaan yang keempat ini memiliki beberapa penyelesaian ya. Yang pertama itu gx akan sama dengan hx. Ingat-ingat ya, gx ini akan sama dengan hx. Untuk penyelesaian yang kedua, fx sama dengan 0. Ya. Untuk penyelesaian yang ketiga, fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1 jika, ingat ya syaratnya, jika kedua bilangannya itu positif. Nah, dan untuk penyelesaian yang terakhir, fx itu sama dengan min 1 jika kedua bilangannya itu bilangan bulat positif ataupun jika kedua bilangannya itu bilangan genap dan kedua-duanya itu bilangan ganjil. Jadi misalkan ada yang satu genap dan yang satu ganjil, berarti itu tidak termasuk penyelesaiannya ya. Jadi harus keduanya genap dan harus keduanya ganjil. Silahkan tulis dulu ya untuk bentuk persamaan yang keempat ini, sebelum kita beralih ke contoh. Baik, perhatikan ya. Di sini Ibu mempunyai contoh 3x min 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x min 10 pangkat 2x. Nah, diketahui nih, untuk fx-nya berapa? 3x min 10. Untuk gx-nya x kuadrat. Lalu untuk hx-nya berapa? 2x ya. Nah, kita ingat ya bahwa dalam bentuk persamaan yang keempat ini dia memiliki beberapa penyelesaian. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu gx sama dengan hx. Gx-nya berapa? X kuadrat. Untuk hx-nya 2x. Nah, kita akan mencari nilai x ya. Berarti di sini x kuadrat, 2x-nya pindah ruas nih ke sini. Jadi min 2x sama dengan 0. Nah, kita faktorkan nih. Berarti di sini x dikali x min 2 sama dengan 0. Jadi untuk nilai x-nya x sama dengan 0
dan X sama dengan positif 2, betul ya. Nah, jadi ini untuk nilai X yang pertama itu X sama dengan 0 ya, dan yang kedua itu X sama dengan 2. Ini untuk penyelesaian yang pertama. Sekarang kita ke bentuk penyelesaian yang kedua. Tadi apa? Untuk yang kedua, fx itu sama dengan 1. Nah, untuk fx-nya berapa? 3x min 10. 3x min 10 sama dengan 1. Di sini ingat ya, kita akan mencari penyelesaiannya, berarti kita akan mencari nilai x. 3x sama dengan, jika 10-nya pindah ruas berarti menjadi positif karena di sininya negatif ya. Jadi 1 plus 10. 3x sama dengan 1 plus 10 berapa? 11. Untuk nilai x-nya berarti 11 per 3. Ya, karena di sini 3x-nya itu bentuk perkalian, jika 3-nya itu akan pindah ruas berarti menjadi bentuk pembagian. Ini untuk himpunan penyelesaian yang ketiga. Berarti di sini kita sudah punya 3 himpunan penyelesaian ya. Yang pertama itu x sama dengan 0, yang kedua itu x sama dengan 2, dan yang ketiga itu x sama dengan 11 per 3. Silahkan ya, dicatat terlebih dahulu. Kita coba tulis ulang ya untuk nilai x yang sudah diketahuinya. 11 per ini kita sudah mempunyai 3 himpunan penyelesaian ya. Lalu nih, untuk bentuk penyelesaian yang ketiga tadi apa? Fx sama dengan 0. Kita cari ya untuk fx sama dengan 0. Kita masukkan untuk nilai fx-nya berapa? 3x min 10 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari nilai x. Berarti 3x min 10-nya pindah ruas 10. Ya, jadi positif 10 ya. Lalu untuk nilai x-nya berarti 10 per 3. Karena di sini bentuknya perkalian, jika pindah ruas menjadi pembagian gitu ya. Nah, untuk penyelesaian yang ketiga ini x-nya itu sama dengan 10 per 3. Namun kita ingat kembali ya, kalau fx sama dengan 0 itu jika nilai gx dan nilai hx-nya itu positif. Sekarang kita akan membuktikan apakah nilai gx dan hx-nya itu positif jika x-nya itu sama dengan 10 per 3. Kita coba buktikan untuk gx terlebih dahulu ya. Nah, untuk nilai gx tadi berapa? X kuadrat. Kita ubah x-nya 10 per 3 jadi 10 per 3 kuadrat sama dengan 10 pangkat 2 100. 3 pangkat 2 9. Nah, untuk 100 per 9 ini nilainya itu lebih dari 0, berarti berbentuk nilainya positif ya, lebih dari 0. Berarti untuk gx ini terbukti ya, bentuknya itu positif. Sekarang kita buktikan nih apakah untuk hx-nya itu positif atau negatif. Untuk nilai hx-nya, hx-nya itu 2x sama dengan 2 dikali x-nya ganti nih yang di sini 10 per 3. Maka 2 dikali 10 20 per 3. Untuk 20 per 3 juga lebih dari 0 sehingga bilangannya positif. Maka terbukti ya untuk x sama dengan 10 per 3 ini merupakan suatu himpunan penyelesaian. Kita tulis lagi ya untuk yang sudah termasuk himpunan penyelesaiannya di sini. Silakan tulis kembali. Sudah? Nah,
Sekarang kita ke bentuk penyelesaian yang terakhir ya, yang keempat ini. Fx itu sama dengan min 1. Kita lihat ya, untuk fx-nya 3x min 10 sama dengan min 1. Nah, seperti tadi ya, berarti 3x sama dengan min 1. Untuk min 10-nya pindah ruas ke sini berarti plus 10. Nah, 3x sama dengan min 1 plus 10 sama dengan 9. Untuk x-nya itu sama dengan 9/3. X sama dengan 9/3 berapa? 3 ya. Nah, untuk himpunan yang terakhir ini X sama dengan 3. Namun tadi kita lihat ya, untuk fx sama dengan min 1 itu memiliki syarat jika gx dan hx itu keduanya kedua bilangannya itu genap ataupun kedua bilangannya itu ganjil. Sekarang kita coba buktikan ya untuk gx terlebih dahulu nih. Nah, untuk gx kan x kuadrat. Kita ubah ya, untuk x-nya itu menjadi 3. Berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, sekarang mencari nilai hx-nya. Hx sama dengan 2x. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, perhatikan ya di sini. Untuk gx itu nilainya 9, sedangkan untuk hx itu nilainya 6. 9 ini termasuk ke dalam bilangan ganjil dan 6 ini termasuk ke dalam bilangan genap. Jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk fx sama dengan min 1, sehingga x sama dengan 3 itu tidak termasuk himpunan penyelesaian ya. Jadi untuk soal ini didapatkan himpunan penyelesaiannya itu x sama dengan 0, x sama dengan 2, x sama dengan 11/3, dan x sama dengan 10/3. Baik, kita lanjut ke bentuk persamaan yang kelima ya. Di sini ada a dikali a pangkat fx lalu dikuadratkan kembali ya, ditambah b dikali a pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Nah, terlebih dahulu ya, kita misalkan dengan a pangkat fx itu sama dengan y, sehingga diperoleh ay kuadrat ditambah b, afx-nya diganti dengan y jadi by ditambah c sama dengan 0. Nanti dalam penyelesaiannya ketika kita sudah menemukan nilai y, nah kita substitusikan kembali untuk a pangkat fx sama dengan y ini supaya kita memperoleh nilai x ya. Kan ya, di sini ada contoh 16t plus 2 dikali 4t plus 1 sama dengan 0. Kita jawab 16t plus 2 dikali 4t plus 1 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan dulu yang 16t ini. Berapa dikali berapa yang hasilnya 16? 4 dikali 4 ya, atau bisa juga ditulis 4 kuadrat. 4 kuadrat t berarti ya, ditambah 2 dikali 4t plus 1 sama dengan 0. Kita misalkan y itu sama dengan 4 pangkat t, maka diperoleh nih y kuadrat, berarti kan untuk y itu 4 pangkat t, berarti kan 4 pangkat t, tersisa jadi y kuadrat ditambah 2, 4 ini ganti dengan y, 2y plus 1 sama dengan 0. Nah, ini sama saja dengan y plus 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi untuk nilai y itu sama dengan min 1 ya. Nah, lalu kita substitusikan kembali nih, untuk karena di sini y itu sama dengan 4 pangkat t, maka 4 pangkat t itu sama dengan min 1. Kita lihat ya, untuk 4 pangkat t itu sama dengan min 1. Perhatikan. Karena di sini 4t, 4 pangkat berapa nih yang hasilnya akan min 1? Gak ada kan? Berarti min 1 ini bukan merupakan suatu himpunan penyelesaian. Jadi dapat kita ketahui ya bahwa 16t plus 2 dikali 4t plus 1 sama dengan 0 ini tidak memiliki himpunan penyelesaian. Karena kita lihat ya, 4 pangkat t sama dengan min 1. Ada nggak bilangan pangkat yang hasilnya akan negatif 1? Tidak ada kan? Berarti untuk contoh ini tidak memiliki himpunan penyelesaian. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham ya semua? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang Ibu akan mencoba ya melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai
persamaan eksponen ini. Silahkan kalian duduk bersama teman kelompoknya yang sudah Ibu bagi waktu pertemuan awal. Ya, silahkan duduk bersama kelompoknya ya. Nah, di setiap kelompok, coba siapkan satu handphone. Ada yang bawa? Wah, bawa semua ternyata ya. Tolong siapkan satu handphone saja ya pada setiap kelompoknya. Udah siap belum untuk kuisnya? Udah. Ya, silahkan kalian masuk ke Google atau Google Chrome, lalu ketikkan Kahoot IT. Kahoot IT ya, sudah? Sudah. Silahkan masuk. Lalu nanti kalian ketikkan kode 7389623. Masukkan ya kode ini. Sudah? Sudah. Nah, nanti kalian ketikkan nama kelompok kalian ya di sana. Setelah itu masuk. Nah, kelompok 2 sudah masuk. Kelompok 1, kelompok 3 sudah masuk semua ya. Ya. Jadi Ibu ingatkan kembali, nanti di setiap soal itu durasinya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan soalnya ya. Nanti kalian coba kerjakan secara cepat dan cermat. Kita mulai. Untuk soal yang pertama. A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan. Nah, coba dijawab, waktunya 20 detik. Sudah ada yang menjawab? 2 kelompok? Ya, semua kelompok sudah menjawab dan jawabannya itu betul semua ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, kita lihat dulu di sini terdapat ranking. Jadi nanti meskipun kalian itu menjawab benar semua, tapi nanti yang paling cepat itu yang memperoleh nilai paling tinggi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sederhanakanlah akar X pangkat 3 ini. Waktunya 1 menit, udah ada 2 menjawab. Ya, semua kelompok sudah menjawab ya, dan jawabannya itu betul semua. Berarti kalian sudah paham berarti ya mengenai materi sifat-sifat eksponen ini. Kita lihat dulu rankingnya. Kelompok 2 memimpin dengan 1910 poin. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, persamaan eksponen adalah persamaan yang. Ini terkait dengan definisi ya. Waktunya 20 detik. Sudah ada 2 yang menjawab. 3 kelompok sudah menjawab dan jawabannya itu betul semua ya. Berarti kalian sudah paham juga mengenai definisi dari persamaan eksponen. Kita lihat rankingnya. Kelompok 2 masih memimpin dengan skor 2803 poin ya, disusul dengan kelompok 1 dan kelompok 3. Gak apa-apa, kita coba lagi. Untuk soal nomor 4. Perhatikan, soalnya waktunya 20 detik. Udah ada 2 yang menjawab. 3 kelompok sudah menjawab dan jawabannya itu betul semua ya. Soal nomor 4 ini terkait dengan bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Kita coba lagi lihat rankingnya ya. Kelompok 2 ternyata masih memimpin dengan 3724 poin ya. Skornya itu beda sedikit lah, gak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tentukanlah penyelesaian dari 25 pangkat X plus 3 sama dengan 5 pangkat X min 1. Waktunya 2 menit. Coba kalian kerjakan dengan cermat ya. Masih belum ada yang jawab. 2 kelompok sudah menjawab. Nah, 3 kelompok sudah menjawab dan jawabannya itu betul semua ya. Kita lihat perolehan skor akhir. Nah, untuk
juara 3 dimenangkan oleh kelompok 3, untuk juara 2 dimenangkan oleh kelompok 1, dan untuk juara 1 sudah pasti dimenangkan oleh kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah, terima kasih ya untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk nilai kuisnya juga sangat bagus-bagus. Kalian mengerjakan semua soal itu dengan benar, meskipun tadi yang juara 1 itu kelompok 2, karena mungkin kelompok 2 itu cepat ya dalam mengerjakan soalnya. Baik, Ibu akhiri untuk kuis hari ini. Silahkan kalian duduk ke tempat masing-masing. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran pada pertemuan hari ini telah dilaksanakan. Tadi juga kita sudah melakukan kuis dan alhamdulillah hasilnya itu bagus-bagus semua ya. Ibu juga lihat kalian itu sudah paham mengenai materi tentang persamaan eksponen yang telah diajarkan. Namun sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau nanya dulu nih, tadi kita belajar mengenai apa? Ada yang mau jawab? Ya, silakan Hakim. Ya, mengenai persamaan eksponen. Lalu apalagi? Bentuk-bentuk persamaan eksponen, serta tadi kita sempat membahas mengenai sifat-sifat eksponen ya. Alhamdulillah, sebelum Ibu tutup, Ibu harapkan nanti di rumah kalian belajar dulu mengenai pertidaksamaan eksponen, karena untuk minggu depan kita akan belajar mengenai itu ya, pertidaksamaan eksponen. Ya, sebelum Ibu akhiri, silahkan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ya, alhamdulillah Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.